Get away! This way! In here! Kami ucapkan selamat datang di channel Dark Rastis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa ada kisah seram yang mau kalian bagikan kepada kami? Tidak lupa kami juga mau berterima kasih kepada kalian karena sudah mau berseram ria bersama Dark Rastis. Tiba-tiba kepikiran nih sama sebuah pertanyaan yang mungkin beberapa di antara kalian tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Kalian percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian? Karena di film yang berjudul Frankenweenie kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah kehidupan setelah kematian yang dialami oleh seorang bocah terhadap anjing peliharaannya. Kepintaran yang ia miliki berhasil membangkitkan seekor anjing yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Kira-kira gimana ya kehidupan dia setelah dibangkitkan? Kalau gitu, langsung masuk ke ceritanya. Victor mempersembahkan film buatannya sendiri kepada kedua orang tuanya, Edward dan Susan, dengan menjadikan Sparky sebagai seekor monster Godzilla yang berhasil menyelamatkan para warga dari serangan Pterosaurus api. Tapi sayang, selesai pemutaran, kaset film miliknya rusak. Ia pun segera pergi ke loteng untuk memperbaikinya bersama Sparky. Kedua orang tuanya menyayangkan Victor. Di usianya yang sekarang, ia masih nyaman dengan dunianya dan tidak mau berbaur dengan anak-anak lain. Victor bersama kedua orang tuanya tinggal di kota New Holland. Rumah mereka bersebelahan dengan Tuan Burgermeister atau Uncle Bob. Dia adalah seorang wali kota. Perayaan Dutch Day yang semakin dekat, Uncle Bob tidak ingin mendapatkan masalah dari siapapun, termasuk keponakannya sendiri, Elsa Van Helsing, yang mana keponakannya akan menyanyikan sebuah lagu untuk pamannya di hari perayaan tersebut. Victor dan Elsa bersekolah di kelas yang sama. Mereka kedatangan guru baru bernama Mr. Krusky. Ia menggantikan guru lama mereka, Mr. Helcom, yang mati tersambar petir. Kejadian yang terjadi pada Mr. Helcom juga sering terjadi ke beberapa orang tua mereka di hampir setiap malam. Dari keterangan salah satu murid, ia menerangkan bahwa kota New Holland dibangun tepat di atas bekas tambang emas, yang mana tambang emas itu menjadi kuburan para penambang yang mati terkubur hidup-hidup. Penyebabnya adalah kincir angin yang membalikan udara melawan langit, menyebabkan badai terus melanda kota mereka. Seperti biasa, sambil menunggu Victor pulang dari sekolahnya, Sparky bermain di halaman belakang rumah. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan anjing milik Elsa. Sebelum pulang sekolah, Mr. Krusky membagikan selembaran perizinan untuk kompetisi sains. Victor juga mendapatkan pertanda besar dari kotoran kucing milik Ward bernama Whiskers. Sebelum memimpikan Victor, kucing itu juga memimpikan beberapa teman sekelasnya dan membuat mereka semua mendapat kesialan dan keberuntungan mereka masing-masing. Sekarang giliran Victor. Sesuatu yang besar akan terjadi kepadanya. Sesampainya Victor di rumah, Edgar mengajukan diri untuk menjadi rekan dalam kompetisi sains. Tapi Victor lebih suka bekerja sendirian. Sebelum menandatangani surat kompetisi, ayah mengajak Victor agar mau bermain bersama teman-temannya. Victor yang gak mau ribet, ia bersedia menuruti ayahnya dan langsung menjadi pemukul bola baseball. Sambil mengingat setiap kata Mr. Krusky, juga dukungan kedua orang tuanya, bahwa segala sesuatu itu penting dan harus kita coba. Dari situ Victor mendapat pencerahan dan membuat sebuah hal besar baru untuk dirinya sendiri.
Hal itu juga membuat Sparky sangat bersemangat mengejar bola. Tapi sayangnya kejadian itu membuat Victor sangat merasa kehilangan tentunya. Begitu juga dengan anjing peliharaan Elsa. Semua momen kebersamaan yang telah Victor dan Sparky lalui kini hanya tinggal kenangan semata. Praktek sains yang dilakukan Mr. Krusky di kelas memberikan Victor sebuah ide. Ia pun bergegas pulang dan mengambil beberapa barang elektronik di rumahnya. Victor juga kembali ke bukit pemakaman hewan dengan membawa cangkul, lalu mulai menggali tanah kubur mendiang Sparky. Hujan tidak menghentikan langkah Victor. Ia kembali pulang membawa jenazah Sparky ke atas loteng. Kemudian memulai pembangkitan. Pertama, Victor memanfaatkan angin untuk menerbangkan layang-layang, lalu mulai menyalakan perangkat elektronik untuk memancing petir menyambar ke layangannya. Dan terakhir, ia menaikkan jenazah Sparky agar mendapatkan medan elektrik dari petir ke tubuhnya dan membuatnya hidup kembali. Percobaan pertama Victor membuahkan hasil. Buntut Sparky terlihat bergerak, lidahnya mulai menjilat, dan kini ia benar-benar kembali hidup dari kematiannya. Dengan tubuhnya yang penuh luka dan sekembali hidupnya Sparky dari kematiannya, Victor tidak ingin ada yang tahu, meskipun itu kedua orang tuanya sendiri. Saat Victor kembali bersekolah, Sparky kedatangan Whiskers, kemudian mengejarnya, membuat Taman Doflamingo milik Uncle Bob hancur berantakan. Ia juga menakuti seorang ibu-ibu dan mulai berjalan menuju ke kafe sekolah. Di sanalah Edgar, anak pertama yang melihat Sparky hidup kembali. Selain Edgar, anjing milik Elsa juga bertemu dengan Sparky dan mendapatkan efek sengatan listrik dari dalam tubuhnya. Sepulangnya dari sekolah, Victor segera menemui Sparky yang mulai terlihat lemah. Ia pun menambahkan tenaga listrik ke dalam tubuh Sparky untuk menyemangatkannya kembali. Datang juga Edgar yang sudah mengetahui tentang kebangkitan Sparky. Supaya ia mau tutup mulut, Victor memperlihatkan kepada Edgar cara ia menghidupkan Sparky kembali menggunakan seekor ikan mas yang sudah mati. Tapi hal yang berbeda terjadi. Ikan itu justru menjadi tidak terlihat sama sekali setelah melakukan pembangkitan. Kompetisi Project Sense tinggal 2 hari lagi. Edgar pamer dengan penemuan ikan tak terlihat miliknya kepada Toshiaki dan Bob, yang mana hal itu juga membuat Robert penasaran dengan ikan milik Edgar. Tapi saat ia memeriksanya, ia tidak merasakan apa-apa dari dalam toples itu. Di antara para murid, cuman Robert yang sangat ingin mendapatkan piala kompetisi sains. Keesokan harinya, Toshiaki dan Bob masih membuat Project Sense mereka, lalu membuat Bob harus mendapatkan cedera dengan luka yang parah. Wali kota yang mengetahui hal itu menjadi marah. Ia juga melarang Project Sense dilanjutkan, serta menganggap Mr. Krusky yang mengancam juga membahayakan anak-anak. Para orang tua pun menganggap Mr. Krusky demikian, tapi tidak untuk Susan dan Edward. Cuma mereka yang memiliki pendapat lain. Karena Victor memiliki kepintaran di bidang yang sama, jadi mereka meminta agar Mr. Krusky menjelaskan bagaimana cara ia mengajarkan anak-anak. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa semua orang tua yang ada di depannya sangat primitif. Mereka takut dengan ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak mereka pahami. Mereka menganggap ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu sihir. Maka dari itu, Mr. Krusky akan membuat pintar anak-anak dan membukakan pikiran mereka terhadap pengetahuan sains agar mereka lebih mengerti. Sementara itu, Victor masih terus menyembunyikan
keberadaan Sparky dari siapapun, meskipun itu dari Elsa, tetangganya sendiri. Kejadian semalam membuat Mr. Krusky dikeluarkan dari sekolah. Tentu, Victor sebagai pecinta sains sangat menyayangkan hal tersebut. Ia juga bertanya mengenai penemuan proyek miliknya kepada Mr. Krusky. Beliau pun menjawab dengan tenang bahwa ilmu sains bukan hanya didapat dari pikiran, tapi juga melalui dari hati dan perasaan. Karena sejatinya sains bukan masalah baik atau buruk, melainkan bisa digunakan keduanya, asalkan Victor bisa selalu berhati-hati. Seperginya Mr. Krusky membuat Edgar jadi lemes. Ia pun membeberkan rahasia Victor yang telah berhasil membangkitkan Sparky kepada Robert, Toshiaki, dan Bob, bersamaan dengan ibu yang tanpa sengaja mengetahui bahwa Sparky telah dihidupkan oleh Victor. Begitupun dengan ayah. Mereka membuat Sparky panik dan kabur dari rumah. Ibu dan ayah mengetahui kepintaran yang dimiliki Victor berhasil menembus batas antara mati dan hidup. Padahal yang diinginkan Victor cuma pengen Sparky kembali. Memahami hal tersebut, ibu dan ayah berencana untuk mencari Sparky bersama-sama. Yang mana saat ini Sparky sedang berada di tengah perayaan Dutch Day. Pencarian yang dilakukan Victor bersama kedua orang tuanya pun membuat rumah mereka kosong. Disitulah semua teman-temannya memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke loteng rumah Victor. Pelarian Sparky membuatnya kembali ke bukit pemakaman hewan. Dan di sana ia melihat sendiri pemakaman miliknya. Perayaan Dutch Day dimulai dengan pembawaan lagu dari Elsa, dibarengi dengan kedatangan Robert, Toshiaki, dan teman-temannya ke pemakaman hewan untuk menggali hewan peliharaan mereka masing-masing. Robert di makam belatungnya yang bernama Colossus, Edgar dengan tikus matinya, Bob dengan monyet-monyet airnya, Toshiaki dengan kura-kuranya, dan Ward dengan kalalawarnya. Akhir dari nyanyian Elsa pun menyambut sambaran petir. Hasil yang mereka dapatkan justru berbeda dengan Victor. Hewan-hewan yang mereka bangkitkan bermutasi. Seperti Whiskers yang tumbuh memiliki sayap kalalawar, tikus Edgar tumbuh sebesar orang dewasa, belatung raksasa milik Robert, kura-kura Toshiaki yang berubah menjadi raksasa, dan monyet laut yang berhasil dibangkitkan Bob. Setelah mengelilingi kota, Victor berhasil menemukan Sparky di balik batu nisan makamnya. Victor juga menyadari bahwa teman-temannya membangkitkan hewan-hewan mereka. Bob pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Victor, bersamaan dengan Toshiaki yang memancing kura-kura raksasa di belakangnya. Makhluk-makhluk itu pergi menuju ke tengah perayaan Dutch Day dan meneror semua warga kota yang ada di sana. Satu persatu dari para makhluk berhasil dimusnahkan secara tidak sengaja. Mulai dari belatung milik Robert, monyet-monyet air milik Bob, tikus liar yang kesetrum sama Sparky, lalu kura-kura raksasa Toshiaki yang disetrum sama Victor. Yang terakhir ada Whiskers. Ia berhasil kabur membawa peliharaan milik Elsa. Victor segera mengejarnya dari belakang. Saat Sparky ingin memberitahu, ia malah disalahkan oleh Uncle Bob. Sparky dianggap telah memakan Elsa hidup-hidup. Elsa dan peliharaannya dikejar sampai ke ujung Menara Holland bersamaan dengan Sparky yang membawa para warga untuk menyaksikan kebenarannya. Tapi karena keteledoran dari Uncle Bob, ia menyebabkan menara terbakar. Di sanalah mereka melihat Elsa meminta pertolongan. Sedangkan Sparky
masih bersusah payah untuk melawan Whiskers. Sparky segera menolong Victor dengan keadaan yang pingsan. Ia berhasil mengeluarkan dan menyelamatkannya. Tapi Whiskers masih terus menyerang sambil menyeret Sparky kembali ke dalam kobaran api. Menara Holland runtuh. Sparky ikut tertimbun kobaran api. Beruntung, tubuh Sparky berhasil utuh terselamatkan. Melihat perjuangannya tersebut, kedua orang tua Victor bersama para warga membantunya untuk menghidupkan Sparky kembali. Semua orang merasa bahagia. Perasaan yang sama juga dirasakan peliharaan Elsa atas kebangkitan Sparky kembali. Dan film pun selesai. Melihat usaha Victor untuk membangkitkan Sparky, tiba-tiba kami terbesit sebuah pertanyaan random. Jika kalian punya kesempatan untuk membangkitkan seseorang, kira-kira siapa nih yang pengen kalian bangkitkan? Boleh banget tuh tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasanya, Dark Rastis mendoakan kalian agar kehidupan sehari-hari kalian berjalan dengan sangat mengerikan.